والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang mana terakhir kita ambil, sudah kita selesaikan bab masalah al-mutlaq dan muqayyad, kemudian al-mujmal wal mubayyan. Sekarang kita masuki bab yang baru, babul af'al. Kemarin sudah kita lewati sedikit mengenai babul af'al ini ya. Namun belum kita baca secara keseluruhan. Sekarang kita akan melanjutkan yang amat ta'arud itu ya. Itu. Naam. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, halaman 140, bahwa itu amma ta'arudu min kulli wajhin fala syakka annahu yuqaddamu al-qaul. Sekarang kalau terjadi kontradiksi itu bertabrakan ya. Terjadi kontradiksi atau bertabrakan min kulli wajhin, dari seluruh sisi. Fala syakka, maka tidak diragukan lagi, annahu yuqaddamul qaul, bahwasanya yang didahulukan itu adalah ucapan. Maksudnya ada ucapan Rasulullah, ada perbuatan Rasulullah. Namun terjadi kontradiksi antara ucapan dengan perbuatannya. Mana yang lebih didahulukan? Yuqaddamu al-qaul, lebih didahulukan ucapan. Fa idza ta'arada qaulur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu fala syakka annana nughallibu janibal qaul. Apabila terjadi kontradiksi, ta'arad itu kontradiksi atau bertabrakan. Paham maksudnya ya? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatannya, fala syakka, maka enggak diragukan lagi, annana nughallibu janibal qaul, bahwasanya kita lebih mengedepankan, lebih memenangkan sisi ucapannya. Jadi ucapan lebih kuat itu istilahnya daripada perbuatannya. Lakin akan tapi idza lam yata'arada min kulli wajhin, namun akan tetapi apabila tidak berseberangan, tidak bertabrakan dari seluruh sisi, cuman satu sisi berseberangan, satu sisi lain tidak gitu loh. Bal kana al-fi'lu yukhassisul qaul, bahkan perbuatan itu mengkhususkan ucapannya. Jadi terkadang Rasulullah mengucapkan seperti ini, terkadang melakukan seperti ini. Tapi tidak bertentangan gitu. Bahkan yang seperti itu keadaannya, ketika tidak ada bertentangan dari seluruh sisi, maka perbuatan itu mengkhususkan ucapannya. Ucapannya umum, tapi ternyata perbuatannya kok khusus itu loh. Berarti perbuatan itu mengkhususkan ucapan yang umum tadi. Kita lihat dengan contoh nanti ya. Fa inna minal ulama man yaqul, karena sesungguhnya ada sebagian para ulama yang mengatakan la ibrata bil fi'il, enggak ada nilainya, enggak ada anggapannya bil fi'il, fi'il itu enggak dianggap. Jadi perbuatan Rasulullah itu enggak dianggap kalau berseberangan seperti itu. Wa yabqal qaul ala umumih, tapi yang tersisa ucapannya sesuai dengan keumumannya. Jadi kalau berseberangan seperti itu, sebagian ulama ada mengatakan perbuatannya enggak dianggap, yang dianggap ucapannya gitu loh. Paham belum? Yang dianggap ucapannya, perbuatannya bagaimana? Perbuatannya berarti sudah enggak dianggap. Seperti itu. Kita lihat. Wa minhum man yaqul, ada juga yang mengatakan yukhassasu, bahkan tidak demikian. Justru perbuatan itu yang akan mengkhususkan ucapannya. Ucapannya umum, tapi kok ada perbuatan yang lain yang seakan-akan zahirnya berseberangan. Perbuatan itu yang mengkhususkan keumuman ucapan tersebut. Was-shahih, pendapat yang benar, annahu yukhassas, bahwasanya yang benar adalah dikhususkan. Jadi ucapan yang umum tadi dikhususkan dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Dua-duanya muncul dari Rasulullah ya. Ucapan juga muncul dari Rasulullah, perbuatannya juga muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annal kulla sunnatun, karena masing-masing juga sunnah. Masing-masing muncul dari Rasulullah maksudnya. Wal aslu fi fi'li sallallahu alaihi wasallam at-tasyri'u wa 'adamun nisyan. Dan hukum asal perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah pensyariatan. Paham ya? Wa 'adamun nisyan, dan bukan karena lupa. Paham belum ya? Jadi perbuatan Rasulullah, ketika Rasulullah berbuat, hukum asalnya perbuatannya itu adalah syariat untuk kita, dan bukan karena lupa diperbuat. Paham belum? Cuman nanti ada yang namanya an-nasikh wa mansukh, itu lain-lain lagi urusannya. Kita lihat. Misal dzalik, contohnya, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha.
Jangan kalian sekali-kali menghadap kiblat ketika buang air besar atau ketika kencing. Wala tastadbiruha, dan jangan kalian membelakanginya. Dan jangan kalian membelakanginya. Ini kan umum enggak ini? Umum kan? Umum. Mau di dalam bangunan atau di luar bangunan. Paham ya? Nah, maksudnya di luar bangunan, di padang pasir, sahra itu loh, enggak ada bangunan, itu juga dilarang menghadap kiblat, dilarang membelakanginya. Ada juga yang sebagian mereka menafsirkan bahkan di dalam bangunan itu sama juga. Dalam bangunan, dalam kamar mandi, WC kan juga bangunan itu kan, kita lihat. Waqad ra'a Ibnu Umar radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh suatu ketika pernah Ibnu Umar menjumpai atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatah, dalam keadaan Rasulullah menunaikan hajatnya, ya ima kencing atau BAB gitu ya, mustaqbil Syam mustadbiral Ka'bah, dalam keadaan Rasulullah menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Paham ya? Nah, berarti kan seakan-akan tanakut enggak? Seakan-akan kontradiksi enggak? Pertama Rasulullah melarang. Tapi yang kedua ternyata Ibnu Umar menjumpai perbuatan Rasulullah justru apa? Seakan-akan menyelisih larangan tadi, ya enggak? Pertama larangannya apa? Jangan kalian menghadap kiblat ketika kencing atau BAB, dan jangan membelakanginya. Ternyata Rasulullah di suatu hari Ibnu Umar melihat Rasulullah, nah barakallahu fikum, lagi menunaikan hajatnya, ima kencing atau BAB gitu ya. Karena umum ini sifatnya ya. Nah, dalam keadaan Rasulullah menghadap ke Syam, membelakangi kiblat, membelakangi Ka'bah. Paham ya? Kita lihat. Fahal naqul, apakah kita katakan inna hadza mukhassisun li umil qaul? Apakah kita katakan bahwasanya sesungguhnya ini mengkhususkan ucapan yang umum tadi itu? Ucapannya umum enggak awal tadi? Umum. Nah, berarti ini perbuatannya khusus. Kalau ini berarti boleh atau bagaimana? Al-jawab, jawabannya alal khilaf. Nah, berdasarkan, nah kata beliau jawabannya alal khilaf, ada perselisihan di antara para ulama. Ada perselisihan di antara para ulama. Al-jumhur yarawna annahu mukhassisun wa huwa sahih. Jumhur ulama, yaitu mayoritas para ulama, mereka beranggapan, berpandangan bahwasannya na'am perbuatan yang kedua ini mukhassisun, sebagai bentuk apa? Mengkhususkan terhadap keumuman larangan yang pertama. Dan ini kata beliau yang sahih. Paham ya? Nanti kita lihat lagi. Wal qaul tsani, dan pendapat yang kedua, la yarawnahu mukhassisan. Sebagian ulama berpandangan ini tidak mengkhususkan. Perbuatan yang kedua ini bukan pengkhususan untuk larangan yang pertama. Yang pertama tetap umum katanya. Wa yaqulun, seraya mereka berkata, innan nahya an istiqbal qiblah wastidbariha amun fil bunyan wa fil fadha. Perhatikan ini. Nah, sesungguhnya larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, masalah larangan menghadap Ka'bah dan membelakangi Ka'bah itu umum. Fil bunyan, di dalam bangunan, wa fil fadha itu sahara padang pasir. Paham ya? Jadi umum ya, mau di dalam bangunan seperti kamar mandi, WC, atau di tempat sahara. Sahara itu padang pasir yang memang digunakan di situ, tempat yang memang digunakan untuk apa? Untuk qada'il hajah. Paham ya? Jadi sifatnya umum, di dalam bangunan, luar bangunan tetap dilarang menghadap kiblat dan juga dilarang membelakangi kiblat. Paham maksudnya ya? Nah, paham ya? Paham insyaallah ini ya. Nah, ini nah barakallahu fikum, jumhur mengatakan seperti itu. Bahwasanya larangan tersebut umum. Itu bukan jumhur ya. Jadi yang mengatakan seperti yang mengatakan itu umum, bukan mengkhususkan, tapi itu umum sifatnya. Mau di dalam bangunan atau luar bangunan tetap larangannya umum gitu ya. Nah, kita lihat. Idzan, jika demikian, na'khudha min hadza, jika demikian kita mengambil dari penjelasan ini anna dalalatul qaul aqwa min dalalatul fi'il. Berarti penunjukan ucapan yang pertama ucapan bukan? La tastaqbilu qiblah bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha, ucapan bukan? Ucapan. Kata beliau, berarti penunjukan ucapan itu lebih kuat daripada penunjukan perbuatan. Kalau yang kedua kan perbuatan. Ibnu Umar melihat Rasulullah berbuat, nah seakan-akan berseberangan dengan apa? Dengan ucapannya yang pertama, ya enggak? Nah, kata beliau berarti kalau seperti itu, kalau dibawa kepada mana umum, berarti ucapan lebih kuat daripada perbuatan. Ucapannya kan umum. Nah, kita lihat, wadalatul fi'il aqwa min dalatul taqrir. Nah, kemudian penunjukan perbuatan, perbuatan yang ya barakallahu fikum, penunjukan yang ditunjukkan oleh perbuatan itu lebih kuat daripada min dalatul taqrir, daripada penunjukan takrir. Takrir itu dia enggak berbuat, cuman menetapkan atau seakan-akan mengakui gitu loh. Takrir. Jadi dia enggak berbuat, cuman mengikrarkan seakan-akan boleh gitu loh.
Jadi misalkan, nah barakallahu fikum, seperti sebagian para sahabat waktu itu memakan apa? Dob. Rasulullah nggak makan dob, tapi ketika segenap para sahabat makan, Rasulullah diam. Karena diamnya itu berarti membolehkan itu apa maksudnya ya? Rasulullah nggak berbuat juga kan itu? Nah seperti itu juga. Nah, kemudian li'anna taqrira qad yaqa'u minan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hini ghaflatin aw sahwin aw i'tiqadi 'udrin, dikarenakan takrir itu maksudnya mendiamkan perbuatan tersebut maksudnya seakan-akan boleh gitu loh, dalam artian Rasulullah enggak mengatakan jangan, enggak mengatakan juga boleh gitu loh, cuman Rasulullah melihat, menyaksikan, nah meretapkan gitu. Dikarenakan penetapan seperti itu bisa jadi terjadi dari Rasulullah itu karena ghaflah, lalai, atau karena sahw, lupa, atau karena meyakini adanya uzur di situ, aw ma asbah dzalik. Falihadza kana al-fi'lu aqwa min at-taqrir. Oleh karena ini maka perbuatan itu lebih kuat daripada sekedar takrir, itu pengakuan atau penetapan tadi itu. Nah, jadi khulasahnya, kesimpulannya barakallahu fikum, wallahu alam, yang dirajihkan bahwasanya nah barakallahu fikum, memang ada khilaf ya. Kalau kami pribadi lebih berhati-hati memilih yang umum tadi. Jadi mau di luar apa barakallahu fikum, nah di luar bangunan atau di dalam bangunan, upayakan tidak membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat. Kalau di dalam bangunan jelas ya, ada bentuknya dan tahu keadaannya ya. Tapi kalau di luar bangunan semampunya. Semampunya dalam artian kalau memang tahu kiblatnya yang mana ya kita berupaya untuk tidak menghadap kiblat. Nah, walaupun sisi yang dikuatkan Syekh Utsaimin di sini, jumhur berpendapat bahwasanya itu kalau barakallahu fikum di dalam bangunan itu juga kuat juga gitu loh. Karena kalau di luar bangunan kita nggak tahu kadang, nggak tahu arahnya yang mana. Nah, seperti itu. Wallahu alam ya, yang jelas berhati-hati lebih baik. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.